Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kita akan membahas tentang Reok Ponorogo yang diklaim oleh negara Malaysia. Perkenalkan, nama saya Fida Nur Fauzia Mufiana, NIM 221103010001. Halo, perkenalkan nama saya Almira Istawidia dengan NIM 221103010010. Halo, perkenalkan nama saya Ning Indah Yani Nurwalila dengan NIM 221103010034. Halo, perkenalkan saya Risalatul Fawais dengan NIM 221103010029. Oke, sebelum mulai masuk ke dalam pembahasan, ayo kita melihat cuplikan tentang tidak terimanya warga Indonesia termasuk Ponorogo yang budayanya diklaim oleh Malaysia. Dan hal tersebut ditanggapi langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh jajarannya bersama Pemkab Ponorogo ikut berjuang agar Reok Ponorogo diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ini menjadi pertaruhan bagi pemerintah Indonesia dan kami Jawa Timur, khususnya Bupati Ponorogo, dokumen-dokumen yang bisa memberikan penguatan kepada UNESCO bahwa Reok memang adalah warisan budaya tak benda dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Akan lakukan koordinasi dengan Kabupaten Ponorogo untuk mencoba menerjemahkan beberapa persyaratan yang nantinya oleh Kemendikbud itu dipersyaratkan dalam rangka pemenuhan untuk maju ke UNESCO. Reok Ponorogo merupakan budaya dari Ponorogo, Jawa Timur. Baru-baru ini warga Indonesia meradang dikarenakan Malaysia mencoba mengklaim Reok Ponorogo menjadi kesenian barokan dan akan mendaftarkan kesenian tersebut ke UNESCO. Tentunya warga Indonesia, terutama masyarakat Ponorogo, tidak terima akan hal ini, yang mana Reok Ponorogo sudah jelas-jelas adalah warisan budaya dari nenek moyang kita. Kasus ini terjadi di negeri jiran, yaitu Malaysia. Meskipun Indonesia sudah mengajukan Reok sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, rupanya Malaysia juga mengajukan hal serupa ke UNESCO. Kasus Reok Ponorogo yang diklaim Malaysia sudah beredar sejak tahun 2007. Namun, maraknya kasus ini terjadi lagi sekitar bulan April tahun 2022. Kasus ini tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan dua belah pihak, yaitu Indonesia dan Malaysia. Di sini Indonesia merupakan pihak yang dirugikan dengan adanya kasus yang beredar beberapa kali. Karena beredarnya kabar ini juga yang mana belum tentu valid membuat masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Ponorogo, sempat marah. Ketika itu sampai ada ungkapan seperti ganyang Malaysia. Kasus ini terjadi karena Reok Ponorogo menjadi salah satu seni tradisional legendaris dari Jawa Timur. Seniman reok bahkan sudah tersebar di berbagai daerah, baik di dalam maupun di luar negeri. Tak heran jika ada negara lain yang mengklaim kesenian ini, seperti Malaysia yang berencana mendaftarkan reok ke UNESCO. Meski sudah dibantah, namun tetap menarik untuk menelisik sejarah reok masuk ke Malaysia. Dan menurut Tobroni, Malaysia mengaklaim seni reok lantaran mengetahui Reok Ponorogo tak menjadi prioritas utama dalam usulan ke UNESCO. Dengan adanya kasus ini menjadi refleksi bagi bangsa Indonesia agar tidak mengabaikan budaya tradisi. Pakar Budaya Universitas Airlangga, Puji Daryanto mengingatkan, satuan kebudayaan berbeda dengan satuan politik. Secara kebudayaan, kesenian tradisi umumnya dianggap milik komunal, bukan milik perorangan. Hal itu berkaitan dengan pola pikir zaman sekarang. Pola pikir di sini yang dimaksud adalah terdapat klaim yang mengharuskan Indonesia mendaftarkan kebudayaannya ke UNESCO agar selanjutnya tidak hilang dan diambil alih oleh pihak lain. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah akan mengawal proses pengajuan kesenian Reok Ponorogo ke UNESCO dengan mengirimkan 4 berkas. 4 berkas usulan warisan budaya tak benda yang nantinya Badan Khusus PBB yang akan mengurus pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan yang akan meminta 1 berkas yang menjadi prioritas dengan harapan bisa diterima sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Identitas nasional merupakan sebuah kesatuan yang terikat oleh wilayah dan selalu memiliki
wilayah, tanah tumpah darah mereka sendiri, kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi dan identitas nasional Indonesia itu berbeda dengan negara lain dan disebut juga sebagai jati diri bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintah Indonesia. Kebudayaan merupakan hasil cipta karsa dari manusia terhadap proses belajar selama hidupnya. Kebudayaan tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang membentuk kebudayaan. Wujud kebudayaan sendiri dapat terbagi menjadi 3 jenis, yakni ide atau gagasan dalam masyarakat, perilaku atau tindakan dari masyarakat, serta berupa hasil-hasil peninggalan dari masyarakat yang bersangkutan. Kesenian Rap Ponorogo merupakan identitas lokal dan nasional yang harus dilestarikan. Kesenian Rap Ponorogo merupakan kesenian yang syarat akan makna yang menunjukkan identitas masyarakat Ponorogo. Berbagai versi dari cerita dalam kesenian Rap Ponorogo ini semakin membuat kesenian Rap Ponorogo menjadi lebih kaya dan menarik. Ciri dari identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku, bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan warna dari masyarakat, sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Dalam hal ini, Riok Ponorogo termasuk ke dalam budaya nasional Indonesia yang mana menjadi salah satu warisan budaya tak benda milik Indonesia yang ingin diklaim oleh Malaysia. Riok Ponorogo ini tidak termasuk suku, ras, agama, dan bahasa dalam ciri-ciri identitas nasional. Kasus Riok Ponorogo yang ingin diklaim oleh Malaysia ini termasuk dalam bahasan dari sudut pandang identitas nasional sebagai karakter bangsa, yang mana Riok Ponorogo termasuk dalam budaya Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga bermanfaat.